pulang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita bagaimana menghilangkan resah, gelisah, gundah, gulana, pilu, duka, stres, depresi, dan yang sejenisnya. Untuk itu kita merujuk langsung pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat di dalam surah Al-Ma'arij, surah Al-Ma'arij, surah yang ke-70 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-35. Ini rahasianya ada di sini. Tidak boleh, bagaimana mungkin Allah yang menciptakan hati, Allah yang mengatur, yang menata, kita ingin hati tidak resah, tidak gelisah, tidak gundah, tidak gulana, maka yang maha mengetahuilah, Allah yang tahu dengan persis bagaimana untuk menghilangkan itu semua agar tentram, damai, nyaman adanya, insya Allah. Ibu, terdengar tidak? Alhamdulillah. Ya. Masih ikut ini? Ya, baik. Di dalam surah Al-Ma'arij, surah yang ke-70, kita mulai dari ayat yang ke-19. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqa halu'a. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan bersifat keluh kesah. Kalau ada manusia berkeluh kesah, memang awalnya Allah ciptakan innal insana khuliqa halu'a. Sudah bawaannya manusia itu berkeluh kesah. Ditegaskan lagi dalam ayat yang ke-20 surat Al-Ma'arij ini, idza massahu syarru jazu'a. Dan apabila ia ditimpa kesusahan, ia langsung berkeluh kesah. Diciptakan dasarnya memang wa khuliqal insanu dha'ifa. Di ayat lain manusia ini lemah. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia ini bersifat keluh kesah. Idza massahu syarru jazu'a. Apabila diberikan kesulitan, berkeluh kesah. Namun wa idza massahul khairu manu'a. Dan jika diberikan, mendapatkan kebaikan-kebaikan, cenderung kikir, cenderung bakhlul, cenderung pelit manusia. Kenapa bengong begini? Ya, jadi resah, gelisah, gundah gulana, pilu, duka memang sudah bawaan karakteristik manusia. Apalagi ketika ditimpa sebuah kesulitan, manusia cenderung berputus asa, berkeluh kesah. Namun jika diberikan kemudahan-kemudahan, jika diberikan kejayaan-kejayaan, jika diberikan kekayaan-kekayaan, jika diangkat derajatnya, jika diberikan sebuah kebaikan-kebaikan, maka cenderung manusia lupa, cenderung manusia kikir.
agar tidak pikir di kala lapang, tidak lupa di kala jaya, di kala kaya, di kala sukses, agar tidak resah, tidak berkeluh kesah, terlebih jika diberikan ujian, musibah, bencana dan malapetaka dan berbagai aneka problematika kehidupan. Maka solusinya terdapat di ayat berikutnya, ayat yang ke-22. Allah berfirman, illal musallin. Rumusnya pertama, agar menghilangkan keluh kesah, illal musallin, kecuali orang yang sholat. Cukupkah hanya sholat? Dilanjutkan ayat yang ke-23, alladzina hum ala sholatihim alladzina hum ala sholatihim daimun, yakni mereka yang mengerjakan sholatnya dengan daimun, terus menerus. Lapang sholat, sempit sholat, sehat sholat, sakit sholat, jaya sholat, pahit sholat, sibuk sholat, dalam keadaan lapang sholat, kapanpun dimanapun sholat tak akan pernah ditinggalkan. Tuh syaratnya yang pertama, agar hati tentram, hilang rasa resah, gelisah, gundah gulana. Saya sudah sholat, saya daimun terus menerus, gak pernah tinggal sholat, tapi kenapa masih resah? Belum lengkap, masih ada syarat berikutnya, yakni Allah lanjutkan dalam firman-Nya, terdapat di dalam surat Al-Ma'arij ayat yang ke-24. Syarat berikutnya adalah walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum, dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bisail wal mahrum. Ayat yang ke-25-nya, bagi orang yang miskin yang meminta atau yang tidak mempunyai apa-apa walau dia tidak meminta. Hati akan bahagia kalau sholat terus-menerus daimun. Yang kedua, kalau masih resah, maka harta yang kita miliki ada harta orang lain, harus berbanyak sedekah, berbanyak untuk membantu sesama. Harta yang kita miliki kalau sering disedekahkan, baik yang memerlukan atau ada orang perlu tapi dia malu, kasihnya bantu. Kenapa? Secara psikologis, kalau kita habis bersedekah nyaman gak hati? Kalau habis memberi nyaman, habis sholat asli ada. Habis memberi bersedekah, kita bisa bantu sesama, otomatis ada kenyamanan. Sudah, sholat sudah, daimun terus menerus, gak pernah tinggalkan sholat, sedekah sudah, tapi kenapa masih resah? Kenapa masih bimbang, ragu, gundah gulana? Belum lengkap, masih ada Allah dalam firman-Nya melanjutkan, walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Ini rahmat yang semua Allah. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Dan orang-orang yang mempercayai, meyakini akan adanya yaumiddin, hari pembalasan. Artinya hati akan nyaman kalau kita mantap terhadap keimanan,
keyakinan kepada hari akhirat, dan kita yakini akan ada hari pembalasan. Apa-apa saya susah di dunia, tapi saya takut menderita nanti di negeri akhirat. Nyaman. Saya sudah berdoa, saya sudah berupaya, kok gini-gini juga. Dia iman pada hari pembalasan. Saya yakin apa saya lakukan, apa yang saya perbuat amal soleh, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, pasti nanti akan berbuah di negeri akhirat. Saya sudah lakukan, saya sudah tahajud, saya sudah Senin Kemis puasa, tambah duha, kok belum ada perubahan? Tak henti-henti saya berdoa, katanya udah uni astajib lakum, berdoalah, saya akan aku kabulkan. Mana? Tidak resah dia, tidak gelisah dia, karena mantap keimanan pada hari akhir pembalasan. Dia yakin doanya akan dikabulkan. Kalaupun tak tampak di dunia, akan nanti doanya diberikan. Apa yang dipinta menjelma sebuah kebaikan dan keridhaan Allah di negeri akhirat. Tenang dia. Makanya terkait Yaumiddin ini Allah lanjutkan, Allah tekankan agar kita tidak resah, tidak gundah, tidak belanda. Walladzina hum min rabbihim musyrikun. Tambah lagi syaratnya. Dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya. Kita jelas lagi di ayat berikutnya, ayat yang ke-28. Inna rabbihim ghairu ma'mun. Karena sesungguhnya azab Tuhan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tak akan ada yang mampu aman dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Mantap keimanannya kepada hari akhir, dan dia yakin akannya ada pembalasan, dan dia takut azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia berkeluh kesah, sama halnya dia tidak mensyukuri nikmat Allah. Kalau dia berkeluh kesah, sama dia mengingkari. Karena la in syakartum wa azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dia tidak tahu, dia sadar. Karena dia sudah sadar, dengan bersyukur maka akan ditambah, dengan kufur azab. Terlebih nanti azab di akhirat, ya Allah. Apa-apa. Seandainya dia sukses, dia dermakan, dia tidak pelit. Kenapa? Justru yang dibelanjakan di jalan Allah itulah yang akan berbuah di akhirat nanti. Seandainya susah, berapa lama sih susah di negeri dunia ini? Tapi dia takut nanti kena azab di negeri akhirat. Akhirnya nyaman batinnya. Dia jalani, alhamdulillah, yang bisa sholat. Alhamdulillah, ya Allah, sedikit banyaknya saya bisa memberi. Ya Allah, alhamdulillah, ya Allah. Inilah makna hakikat ketika sholat. Kita sering mohon kepada Allah ketika sebelum iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu mau dimohon pertolongan. Diingatkan kita setiap sholat baca Fatihah, Maliki Yaumiddin. Orang yang mantap keimanannya kepada hari akhirat, pada hari pembalasan, maka akan tenang hidupnya. Betul tidak? Ya. Sholat sudah terus menerus masih resah, tambah lagi sedekah. Kok masih resah? Mantapkan keimanan kepada hari pembalasan. Masih juga ada lagi syarat berikutnya. Apa? Walladzina hum li furujihim hafizun. Ya. Dan orang-orang yang menjaga, memelihara kehormatannya, kebaguannya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin.
Kecuali para istri dan hamba sahaya yang memang dilakukan sesuai syariat, maka yang demikian tiada mengapa. Faman ibtagha dzalika faulaika humul adun. Ya, barang siapa yang mencari dari yang demikian itu, maka dia telah melampaui batas. Jangan heran orang sudah sholat rajin tekun, sudah sedekah, yakin dia ada hari pembalasan, tapi dia tidak mau jaga kehormatannya. Artinya tidak dipelihara kehormatannya, pasti dia resah, pasti dia gelisah. Makanya orang yang selingkuh percaya dia resah. Orang yang selingkuh percaya deh, apalagi kalau punya istri, dia akan resah, banyak bohongnya. Jadi dia sendiri sebetulnya Allah tidak pernah zalim kepada hambanya. Wa ma zalamahumullah walakin anfusahum yazlimun. Dan tiadalah sekali-kali Allah zalim kepada para hambanya, kepada mereka. Mereka sendiri yang zalim pada diri mereka sendiri. Jadi resah, gelisah, gundah gulana, pilu duka karena kita sendiri. Kenapa tidak mau sholat? Kenapa tidak terus-menerus tak daim sholatnya, tak daimun? Kenapa diberi harta pelit? Kenapa kurang mantap diimani akan adanya hari akhirat? Kenapa tidak mau memelihara diri, memelihara kehormatan? Sudah, kau masih resah, masih gelisah, masih ada syaratnya, yaitu terdapat dalam surat Al-Ma'arij ini ayat yang ke-32, walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang memelihara amanah yang diberikannya, dipikulnya, dan menepati janji. Diberi amanah, khianat, resah. Berjanji, diingkari, resah. Kalau mau tidak resah, jalankan amanah apapun yang diembankan dengan sebaik-baiknya, dengan kejujuran, dengan penuh tanggung jawab, nyaman. Kalau berjanji, jangan dikhianati, jangan didustai, nyaman. Makanya kalau ada orang yang pandai berkilah, dia berjanji, kebiasaan dusta, kelihatannya nyaman, tapi batinnya resah sesungguhnya. Tambah lagi kan? Jadi yang pertama, kalau mau tidak resah, sholat. Sholat terus-menerus kapanpun dimanapun. Artinya jangan sampai tinggalkan sholat. Yang kedua, belanjakan harta di jalan Allah, perbanyak sedekah. Yang ketiga, maka kita harus mantap keimanan pada hari akhirat. Tidak ada yang merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala selagi di dunia. Jalankan hidup dengan sebaik-baiknya, mantap iman pada hari akhirat. Yang keempat, jaga, pelihara diri kehormatan kita. Yang kelima, amanah. Yang keenam, tepati janji. Sudah, kau masih resah, masih ada di dalam ayat yang ke-33, walladzina hum bi syahadatihim qa'imun. Dan orang-orang yang memberikan daripada dalam hidup dan kehidupan ini adalah mantap kesaksiannya. Syahadatihim qa'imun, mantap dia, tidak bergeming. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam keadaan apapun Allah, terkait tentang rezeki Allah, terkait tentang keselamatan Allah, ditekan, diberikan sebuah hidupannya amat sulit, tidak bergoyah dia. Allah lapang, jaya, memiliki pangkat jabatan, dihormati, populer dia, tidak menjadikan dia hebat,
tidak menjadikan dia lupa diri. Allah yang beri itu semua. Prinsipnya dia la haula wala quwwata illa billah. Mantap. Walladzina hum bi syahadatihim qaimun. Ya akan resah seperti itu. Akhirnya di ayat ke-34 Allah tekankan lagi terkait dengan sholat. Walladzina hum ala sholatihim yuhafizun. Dan orang-orang yang memelihara akan sholatnya. Terpelihara bukan hanya sekedar digugurkan, terpelihara sholatnya dari segi waktunya, kekhusyuannya, dipelihara nilai-nilai sholatnya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat akan mampu pelakunya itu tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalau dalam sholat Allahu Akbar diawali dengan takbiratul ihram, maka di luar sholat dia besarkan Allah. Kalau dalam sholat Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, diakhiri dengan salam, maka hidup dan kehidupannya belum namanya bagus, belum nasnya salam, dia tebarkan kedamaian, dia tebarkan keselamatan. Allah berjanji orang tidak akan resah, gelisah, gundah gulana, dia hidup ini akan nyaman. Pertama, sholatnya daimun. Yang kedua, dia senantiasa belanjakan harta di jalan Allah, dia banyak bersedekah. Yang ketiga, mantap keimanannya kepada hari akhirat. Yang keempat, senantiasa dia pelihara dirinya, dia pelihara kehormatannya. Yang kelima, senantiasa dia amanah. Yang keenam, tepati janji. Yang ketujuh, mantap kesaksiannya kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala tempatnya bergantung. Allahus samad, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan yang kedelapan, senantiasa dia jaga nilai-nilai sholatnya, terpelihara dengan baik. Allah berjanji, ayat yang ke-35, mereka itulah ulaika fi jannatin mukramun, kekal di surga lagi dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Belum sampai surga di negeri akhirat, ulaika fi jannatin mukramun, mereka itulah yang akan masuk kekal di dalam surga dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Surga dunia nyaman kantinnya, surga dunia dihilangkan rasa gelisah, gundah gulana oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Surga dunia hidupnya senantiasa sholat, hidupnya senantiasa berbagi bersedekah, hidupnya mantap dia iman di hari akhir, hidupnya senantiasa dia jaga kehormatannya, amanah dijalankannya, tepati janjinya, mantap kesaksiannya kepada Allah, dan dipelihara nilai-nilai sholatnya. Maka ulaika fi jannatin mukramun, dimuliakan dia oleh Allah, maka hidupnya dari lapangkan. Inilah hakikat daripada alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang beriman tentram hatinya karena terpaut pada Allah. Ketahuilah hati yang terpaut pada Allah akan tentram. Tentram dikarenakan nilai-nilai yang diterapkan, dijanjikan dan diberikan oleh firman-firman Allah, sabda-sabda Rasul dia jalankan, maka hidupnya akan tentram nyaman. Kalau terus-menerus dia istiqamah, maka insya Allah ketenangan itulah yang akan mengantarkan yang terdapat di dalam surah Al-Fajr ayat 27, 28, 29, 30. Ya jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu
kau senang dan Allah pun ridha, fadkhuli fi ibadi, masuklah wahai hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surga. Belum sampai pampunya, belum sampai surga negeri akhirat, surga dunia diberikan, dan sampai ada hayat yang disambut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang batinnya insya Allah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.